Assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya. Kali ini sahabat Tohafa akan membagikan cerita tentang prajurit militer TNI yang tersesat di hutan saat latihan militer, dan saat tersesat dia tidak sengaja menemukan 3 orang anak kecil berada di dalam hutan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Bagaimana kisahnya? Ayo kita saksikan bersama-sama. Di hutan lebat di daerah terpencil, suasana hijau dengan pepohonan besar, udara terasa lembab. Matahari masih bersinar tetapi tertutup dedaunan. Tony, tentara muda yang berumur 18 tahun, bersama temannya Rizal berumur 19 tahun, dan satu lagi temannya bernama Budi yang berumur 19 tahun, mengenakan seragam militer hijau loreng, ransel besar, sepatu boot berlumpur, wajah berkeringat karena latihan berat. Tony berjalan dengan penuh semangat. Sesekali menyeka keringat di dahinya. Rizal menepuk pundak Tony sambil bercanda, tetapi ada nada meledek dalam suaranya. Budi berjalan paling depan, mengingatkan agar mereka tidak lengah. Cahaya matahari semakin meredup saat kabut perlahan turun. Tony melambat, napasnya mulai berat, ransel terasa semakin menghimpit punggungnya. Tony melihat ke depan, tetapi Rizal dan Budi mulai menghilang di balik kabut. Tony berteriak, "Rizal, Budi, tunggu gue." Tetapi hanya suara burung yang menjawab. Tony mencoba berlari mengejar, tetapi kakinya tersandung akar besar dan dia jatuh ke tanah. Kabut semakin tebal. Kini hanya suara angin yang terdengar. Hutan terasa semakin mencekam. Tony bangkit perlahan, wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan sadar dirinya telah tersesat. Tony berjalan ke dalam hutan semakin dalam. Pohon-pohon tinggi dengan batang besar menghalangi cahaya matahari. Daun-daun gugur memenuhi tanah. Suara burung dan serangga mendominasi. Tony masih mengenakan seragam militer loreng, tapi sekarang mulai lebih kotor karena jatuh di tanah. Wajahnya sedikit berkeringat, dan ada sedikit luka gores di lengannya akibat ranting. Kesunyian terasa semakin menyeramkan. Tony sekarang sendirian. Napasnya berat, kakinya sedikit gemetar karena kelelahan dan panik. Tony berdiri di tempatnya jatuh. Matanya menyapu sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Nafasnya memburu, tangannya mengepal, berusaha mengontrol kepanikan yang mulai merayap di kepalanya. Tony berteriak. Suaranya menggema di antara pepohonan tinggi. "Rizal, Budi, kalian di mana?" Tidak ada jawaban, hanya suara daun yang tertiup angin. Tony mencoba berpikir jernih, tetapi bayangan buruk mulai muncul di kepalanya. Bagaimana kalau dia tidak bisa keluar? Bagaimana kalau dia benar-benar tersesat? Bagaimana kalau ada hewan buas? Dia menarik napas panjang, menampar pipinya sendiri. "Gue tentara, gue bisa survive. Fokus, Tony." Matanya kini lebih tajam, mencoba membaca arah matahari untuk menentukan posisi. Dia mulai berjalan perlahan, sesekali menandai pohon dengan pisau kecil yang selalu ia bawa. Setidaknya, kalau ia berputar-putar, ia bisa tahu sudah pernah melewati tempat itu atau belum. Langit mulai berubah warna, tanda matahari akan segera tenggelam. Suasana hutan makin dingin. Tony merapatkan jaketnya, tubuhnya menggigil sedikit. Dia harus mencari tempat berteduh sebelum malam tiba. Tony menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang cukup menjorok keluar. Tempat ini cukup aman untuk beristirahat. Setidaknya, dia bisa melindungi punggungnya dan melihat sekeliling. Dia duduk di bawah pohon, kepalanya bersandar ke batang kayu. Tangannya meraih botol air di ranselnya, tapi isinya tinggal sedikit. Dia harus hemat kalau tidak mau kehabisan. Tony mendongak ke langit, melihat sinar matahari terakhir menghilang di balik dedaunan. Di dalam hatinya mulai tumbuh rasa takut. Sendirian di hutan, dalam gelap, tanpa tahu arah keluar. Matanya terpejam, mencoba menenangkan diri, tetapi rasa khawatir tidak bisa dia hindari. Malam ini akan panjang, dan dia tidak tahu apa yang akan menunggunya di kegelapan hutan. Pagi pun menjelang, cahaya matahari menembus sela-sela dedaunan, menciptakan pola bayangan di tanah. Suasana sunyi, hanya suara burung dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Seragam militer Tony semakin kotor.
Celananya ada sedikit sobekan di bagian lutut karena jatuh semalam. Tangannya penuh tanah saat ia mencari makanan. Tony mulai lapar dan haus. Tubuhnya lelah, tetapi ia tahu harus bertahan hidup. Ia mengingat pelatihan survival yang pernah diajarkan. Tony bangun dari tidurnya di bawah pohon. Kepalanya masih berat karena kurang tidur. Matanya menyipit menatap cahaya pagi yang menembus dedaunan. Udara dingin masih terasa di kulitnya. Perutnya berbunyi keras. Dia sadar, dia belum makan sejak kemarin. Tony menekan perutnya, mengingat pelajaran di pelatihan. Saat tersesat, yang utama adalah mencari air dan makanan. Dia berdiri dan mulai berjalan mencari sumber air. Setiap langkah terasa berat, tetapi dia terus berusaha. Dia harus menemukan sungai atau mata air jika ingin bertahan. Setelah beberapa menit berjalan, dia mendengar suara gemericik air. Matanya berbinar. Dengan penuh semangat, dia mengikuti suara itu. Dia tiba di sebuah sungai kecil dengan air yang jernih. Tanpa pikir panjang, dia berlutut, menciduk air dengan tangannya, lalu meminumnya dengan rakus. Rasa segar langsung menyegarkan tenggorokannya. Setelah merasa sedikit lebih baik, dia melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Tony mengingat pelajaran survival. Jika buahnya dimakan oleh burung atau serangga, kemungkinan besar aman. Dia melihat buah berwarna merah kecil yang dimakan oleh burung. Dengan hati-hati, dia mengambil satu dan menggigit sedikit. Dia mengunyah pelan, merasakan rasanya. Tidak pahit, tidak aneh. Dengan sedikit ragu, dia memakan lebih banyak. Setidaknya ini bisa mengganjal perutnya. Setelah makan, dia duduk di dekat sungai, membasuh wajahnya. Dia merasa lebih segar, tetapi masih harus mencari jalan keluar dari hutan ini. Dia menatap ke arah pepohonan yang menjulang tinggi. Hari masih panjang, dan dia harus tetap bergerak. Dengan semangat baru, dia mengikat ranselnya dan bersiap melanjutkan perjalanan. Dia harus bertahan dan keluar dari sini. Suasana hutan menjelang sore. Cahaya matahari semakin redup, menembus celah dedaunan, menciptakan suasana temaram. Udara mulai dingin, angin bertiup pelan, membuat daun-daun berguguran. Tony masih mengenakan seragam militer yang kotor dan sedikit sobek di lutut dan lengan. Wajahnya penuh debu dan keringat, rambutnya sedikit berantakan karena beberapa hari bertahan hidup di hutan. Suara burung dan serangga mulai terdengar, tetapi di antara itu, ada suara lain, suara tangisan lirih anak kecil yang tersesat. Tony berjalan perlahan, matanya tajam mengawasi sekeliling. Dia mulai terbiasa dengan hutan ini, tetapi tetap waspada. Setiap langkahnya berhati-hati, takut ada bahaya mengintai. Tiba-tiba, dia mendengar suara lirih di kejauhan. Langkahnya terhenti, dahinya berkerut. Itu bukan suara binatang, seperti suara tangisan. Tony mulai berjalan ke arah suara tersebut, semakin cepat dan penuh rasa penasaran. Dia mendekat, suara itu semakin jelas. Napasnya sedikit memburu. Mungkinkah ada orang lain yang tersesat di sini? Di balik semak-semak, dia melihat 3 anak kecil yang duduk meringkuk. Wajah mereka penuh ketakutan. Pakaian mereka kotor, rambut kusut, tubuh kurus. Mata mereka merah karena setiap waktu selalu menangis. Tony berlutut perlahan agar tidak membuat mereka takut. Dia menatap mereka dengan lembut, mencoba membuat mereka merasa aman. Nina, anak yang paling besar berusia 9 tahun, mengangkat wajahnya dan menatap Tony dengan mata penuh harapan dan ketakutan. Suaranya gemetar saat berbicara. "Kakak, tolong kami," ujar Nina dengan suara lirih. Tony tersenyum lembut, berusaha menenangkan mereka. Tony berkata, "Tenang, kakak di sini." "Kalian dari mana? Kenapa bisa di sini?" ujar Tony. Nina menarik napas dalam, suaranya masih terisak. "Kami naik pesawat sama mama dan papa. Tapi pesawat kami jatuh. Mama dan papa kami tidak selamat. Cuma kami bertiga yang selamat," ujar Nina, dengan suaranya melemah, dengan air mata mengalir di pipinya. Tony langsung kaget mendengar perkataan Nina.
Tony merasa tak percaya dengan apa yang telah dialami oleh anak-anak itu. Tony merasa tulangnya lemah mendengar perkataan anak-anak itu. Lalu dia menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, merasakan kesedihan anak-anak itu. Tony seakan tak percaya melihat anak-anak itu di dalam hutan belantara dengan melihat usia mereka yang masih sangat kecil-kecil. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di hutan belantara ini? Mereka pasti menahan lapar, haus, kedinginan, dan ketakutan selama ini. Ujar Tony dalam hatinya. Lalu Tony merangkul ketika anak-anak itu, lalu menangis dengan sesegukan. Dia mengerti bagaimana rasanya, sendirian dan takut di hutan ini. Tony merangkul mereka dengan hangat, memberikan rasa aman. Kalian tidak perlu takut. Kakak janji, kakak akan bawa kalian keluar dari sini. Kita akan selamat. Ujar Tony dengan penuh harapan. Suasana di dalam hutan semakin gelap, udara semakin dingin, dan angin mulai bertiup lebih kencang. Langit mendung, tanda hujan akan turun. Di sekeliling, hanya ada pohon-pohon besar dan semak belukar. Nina memakai kaos lusuh dengan celana pendek yang sudah sobek di beberapa bagian. Rambutnya kusut, wajahnya penuh debu, tetapi matanya penuh harapan. Sari adalah adik Nina yang berusia 5 tahun. Dia memakai baju terusan merah yang sudah sangat kotor dan berlumpur. Dia memeluk boneka kecil yang masih dia pegang sejak kecelakaan itu terjadi. Orang tua mereka sudah meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat itu, dan tidak ada satupun barang-barang yang tersisa dalam kecelakaan itu. Entah bagaimana ketiga anak itu bisa selamat dari kecelakaan itu. Dan entah bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam hutan itu. Mereka menangis dalam kegelapan. Mereka menangis dalam kedinginan. Mereka menangis dalam ketakutan. Mereka menangis dalam kelaparan dan kehausan. Tapi mereka tetap bisa bertahan hidup sampai Tony tidak sengaja menemukan mereka. Para tim SAR sudah lama mencari keberadaan ketiga orang anak tersebut yang hilang dalam kecelakaan pesawat itu. Tapi tetap saja tim SAR tidak dapat menemukan keberadaan ketiga anak tersebut. Dava adalah adik ketiga Nina yang masih berusia 1 tahun. Dia memakai baju bayi putih yang sudah kecoklatan karena kotor. Dia digendong kakaknya Nina yang sudah terlihat sangat lemas. Dan begitu juga sebaliknya dengan tubuh adenya yang sudah kelihatan lemas sambil menangis ketakutan. Tony berdiri tegak, menatap langit yang semakin gelap. Hatinya mulai cemas. Malam akan segera tiba, dan dia harus segera mencari tempat berlindung untuk anak-anak ini. Dava mulai menangis, tubuhnya gemetar karena kedinginan. Kak Tony, Dava kedinginan. Aku takut dia sakit. Ujar Nina cemas. Nina memeluk adiknya lebih erat, berusaha menghangatkannya dengan tubuhnya sendiri. Tony menghela napas dan menatap ke sekeliling. Dia melihat sebuah pohon besar dengan akar menjalar yang bisa dijadikan tempat berteduh sementara. Ayo kita ke sana. Kita harus segera cari tempat aman sebelum hujan turun. Ujar Tony sambil berlari mencari tempat yang lebih aman. Sari menarik tangan Tony. Suaranya lemah dan bergetar. Aku lapar, Kak. Perutku sakit. Ujar Sari kepada Tony. Matanya yang kecil menatap Tony penuh harapan. Tony merasa dadanya sesak melihat mereka dalam kondisi seperti ini. Tony menggigit bibir, mencoba berpikir cepat. Dia membuka ranselnya, tetapi persediaannya hampir habis. Dia hanya punya sedikit biskuit yang sudah mulai hancur. Dia memutuskan untuk memberikan semuanya kepada anak-anak. Tony berkata, makan ini dulu. Ya, besok kakak cari makanan lagi. Nina membagi biskuit itu untuk Sari dan dirinya sendiri, tetapi dia tidak makan. Dan Tony bertanya kepada Nina, Nina, kamu juga harus makan. Aku nggak lapar, Kak. Yang penting adik-adikku dulu. Ujar Nina dengan wajah yang sangat menyedihkan. Tony merasa sesak mendengar perkataan Nina itu. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Tony menggendong Dava dari tangan Nina, mencoba menghangatkannya. Bayi itu mulai tertidur dalam dekapan Tony, tetapi napasnya terdengar berat. Tony berkata, dia butuh selimut, tapi kita nggak punya apa-apa. Sari tiba-tiba mulai menangis. Aku takut, Kak. Aku mau pulang.
Mama, Papa, ujar Sari dengan tangisan yang sangat menyedihkan. Tony merasa hatinya hancur. Dia tahu mereka sudah kehilangan orang tua mereka, tetapi dia tidak bisa membiarkan mereka kehilangan harapan. Tony berlutut dan menatap mata Sari dengan lembut. Dengar Sari, kakak janji, kakak akan bawa kalian pulang. Kakak nggak akan ninggalin kalian. Sari mengangguk pelan, meski air mata masih mengalir di pipinya. Tony menatap langit lagi. Hujan mulai turun. Dia mendekap anak-anak itu lebih erat di bawah pohon, melindungi mereka dari angin dan hujan yang semakin deras. Malam ini akan menjadi malam yang berat bagi mereka. Di dalam hutan yang lebat dengan pohon-pohon tinggi, dedaunan basah karena hujan semalam. Jalanan berlumpur, udara dingin, dan samar-samar terdengar suara burung dan gemericik air. Tony berjalan sambil menggendong Dava di dadanya, satu tangannya menggenggam tangan Sari, sementara Nina berjalan di belakangnya. Langkah Tony berat, tubuhnya sudah lelah, tetapi dia harus tetap berjalan. Dia tahu mereka harus segera menemukan tempat aman dan makanan, sebelum mereka semua jatuh sakit. Sari tersandung akar pohon dan hampir jatuh. Sari, hati-hati, ujar Nina sembari memegang tangan adiknya itu yang masih berumur 5 tahun itu. Dan Nina segera membantunya berdiri, lalu menatap Tony dengan wajah penuh harapan. Kak Tony, kita masih jauh nggak? Aku capek. Kak, ujar Nina kepada Tony. Tony tidak tahu harus berkata apa. Karena Tony juga tidak tahu arah jalan untuk pulang. Dan untuk menyenangkan hati Nina, Tony berkata tidak. Kita tidak jauh lagi, ujar Tony dengan kebohongan yang dibuatnya. Dava mulai menangis pelan di dalam dekapan Tony. Shh, sabar ya dek. Kakak akan cari makanan. Tony merasa dadanya sesak. Dava masih terlalu kecil untuk menahan kelaparan seperti ini. Tony melihat sebuah pohon yang memiliki buah liar berwarna merah keunguan. Dia mendekat, mengambil satu buah, dan mengamatinya dengan teliti, memastikan apakah ini bisa dimakan atau tidak. Kakak coba dulu ya, biar aman. Dia menggigit sedikit, mengunyah pelan. Rasanya agak asam, tetapi tidak beracun. Tony memetik beberapa buah dan memberikannya kepada Nina dan Sari. Makan pelan-pelan ya. Ujar Tony. Nina mengambil satu dan memakannya dengan hati-hati, sementara Sari langsung melahap dengan lahap. Enak kak, aku mau lagi. Ujar Sari berkata dengan laparnya. Tony mencari air bersih di sekitar. Dia mendengar suara aliran air dari kejauhan. Dengan penuh harapan, dia membawa anak-anak ke sana. Mereka menemukan sungai kecil dengan air jernih, dan Tony segera mengambil air dengan botol aqua kosong yang ada di tasnya untuk diminum. Nina membantu Dava minum sedikit air. Dava mulai lebih tenang setelah meminum air, meski tubuhnya masih lemah. Kak Tony, kita harus cari tempat buat istirahat. Tony mengangguk. Matanya mencari tempat yang bisa digunakan sebagai tempat berlindung. Mereka menemukan gua kecil di antara bebatuan. Tony memeriksa dulu, memastikan tidak ada binatang buas di dalamnya. Setelah merasa aman, dia mengajak anak-anak masuk. Kita istirahat di sini dulu ya. Ujar Tony sambil mengendong Dava. Nina dan Sari duduk di dalam gua, menghangatkan diri. Tony menyalakan api kecil dengan ranting-ranting kering yang dia temukan. Cahaya api membuat suasana lebih hangat dan aman. Tony duduk di dekat api, menatap anak-anak yang mulai tertidur. Matanya berkilat, dia berjanji dalam hati bahwa dia tidak akan menyerah. Besok, dia harus mencari jalan keluar dari hutan ini. Hutan semakin gelap, angin bertiup kencang, suara petir bergemuruh di langit. Daun-daun beterbangan, ranting-ranting patah berjatuhan. Suara hujan mulai terdengar, makin lama makin deras. Angin kencang mulai bertiup di luar gua tempat mereka berlindung. Tony berdiri di depan pintu gua, matanya waspada, tubuhnya bersiap kalau-kalau ada bahaya. Kak Tony, kami takut. Ujar Nina dengan suara lirih. Tenang Nina, kakak enggak akan biarkan apapun menyakiti kalian. Petir menyambar, langit semakin gelap, dan hujan turun dengan deras.
Gua kecil itu tidak cukup melindungi mereka dari angin dan air yang masuk dari celah-celah batu. Kak, dingin, ujar Sari dengan suara kecilnya. Sari merapat ke Tony, menggigil, sementara Dava terus menangis pelan. Tony melepas jaketnya dan menyelimuti anak-anak. Dia tahu tubuhnya akan semakin kedinginan, tapi lebih baik dia yang menahan dingin daripada anak-anak ini. Tony memeluk Dava erat-erat. Angin makin kencang, gua mulai terasa bergetar sedikit. Tony memutuskan untuk memperkuat pintu masuk gua dengan ranting dan dedaunan besar yang dia kumpulkan sebelumnya. Hujan mulai masuk dari celah-celah batu, membuat lantai gua menjadi basah. Nina membantu Sari berpindah ke tempat yang lebih kering, sementara Tony berusaha menutup celah dengan dedaunan. Dava mulai batuk-batuk kecil, tubuhnya semakin lemah. Tony merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia harus segera mencari sesuatu untuk menghangatkan mereka lebih baik. Kakak harus cari kayu kering buat nyalain api, ujar Tony dengan nada yang cemas. Tony keluar dari gua meski hujan deras, mencari kayu kering. Dia berlari di antara pepohonan, berusaha menemukan cabang atau ranting yang masih cukup kering di bawah pohon yang rimbun. Tangan dan kakinya mulai kotor oleh lumpur, tapi dia tidak peduli. Tony kembali dengan beberapa ranting dan berusaha menyalakan api. Dia menggunakan batu untuk memercikan api, mencoba menyalakan dedaunan kering yang dia simpan sebelumnya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya api kecil menyala. Anak-anak merapat ke dekat api. Sedikit demi sedikit tubuh mereka mulai lebih hangat. Dava berhenti menangis. Sari mulai menguap kelelahan, dan Nina memeluk adiknya erat. Tony duduk di dekat api. Matanya menatap keluar gua dengan penuh tekad. Badai masih terus menggila, tapi dia yakin mereka akan selamat. Hutan masih basah setelah badai, pohon-pohon besar menjulang tinggi, udara terasa lebih lembab. Daun-daun basah berjatuhan, tanah becek dan licin. Suara burung dan serangga mulai kembali terdengar, tapi suasana tetap terasa mencekam. Tony memimpin perjalanan, melihat ke sekeliling mencari petunjuk arah. Dia memegang ranting untuk menyingkirkan dedaunan dan memastikan jalan di depan aman. Kak, kita mau kemana? Ujar Nina kepada Tony. Kita harus cari sungai atau dataran tinggi. Itu cara terbaik untuk keluar dari hutan. Ujar Tony menjawab. Sari mulai kelelahan, kakinya tersandung akar pohon. Dia terjatuh menangis, tetapi Nina segera membantunya berdiri. Sari, ayo bangun, kita nggak boleh berhenti. Ujar Nina kepada adiknya itu. Tapi kak, capek. Sari menjawab dengan suara kecilnya. Kakak tahu kamu capek, Sari. Ujar Tony juga ikut menjawab ucapan Sari. Tapi kita harus terus berjalan. Kamu kuat, kakak tahu itu. Ujar Tony lagi memberi semangat. Dava mulai menangis karena lapar. Tony berhenti sejenak, mencoba menenangkan Dava sambil mengeluarkan sisa makanan yang dia simpan. Nih, sedikit buah yang kakak temukan kemarin. Makanlah. Nina membagi buah itu ke Sari, sementara Dava memakan potongannya. Mereka mendengar suara sungai di kejauhan. Tony langsung bersemangat. Ini bisa menjadi tanda jalan keluar. Dengar, itu suara air. Ujar Tony. Anak-anak mulai bersemangat kembali dan mengikuti Tony dengan penuh harapan. Mereka akhirnya sampai di tepi sungai kecil. Airnya jernih. Tony segera mencuci wajahnya dan memberi anak-anak air untuk diminum. Kak Tony, kita bisa ikut sungai ini keluar hutan? Ujar Nina kepada Tony dengan harapan yang tinggi. Ya, biasanya sungai mengarah ke pemukiman. Tapi kita harus tetap hati-hati. Tony membuat rakit sederhana dari batang kayu dan daun lebar. Dia ingin membawa Dava dan Sari menggunakan rakit agar mereka tidak terlalu kelelahan berjalan. Kakak bakal buat rakit kecil biar Dava dan Sari bisa duduk. Ujar Tony kepada Nina. Lalu Nina mengangguk dengan semangat. Perjalanan menyusuri sungai dimulai. Tony berjalan di tepi sungai, menarik rakit kecil yang membawa Sari dan Dava. Sementara Nina berjalan di sampingnya. Mereka tiba di daerah rawa berlumpur. Tanahnya licin, Nina hampir terjatuh, tapi Tony segera menangkapnya. Pegangan yang kuat, Nina. Rawa ini bisa berbahaya. Ujar Tony kepada Nina.
Tony melihat ada jejak kaki manusia di sekitar sungai. Ini tanda bahwa mungkin ada orang lain di sekitar sini. Tony mulai bersemangat. Harapan mereka semakin besar. Lihat, ada jejak kaki. Mungkin kita hampir sampai di pemukiman. Ujar Tony dengan penuh semangat. Mereka mendengar suara pesawat melintas di atas hutan. Nina menunjuk ke atas dengan penuh harapan. Kak Tony, lihat itu pesawat. Mereka pasti mencari kita. Cepat, kita harus ke tempat terbuka supaya bisa terlihat. Ujar Tony dengan sigap. Di tepi sungai, dengan area yang lebih terbuka dibandingkan bagian hutan lainnya. Matahari mulai condong ke barat, langit berwarna jingga keemasan. Di kejauhan, helikopter penyelamat melintas di atas hutan. Tony berusaha mengangkat tangan ke udara, berteriak sekuat tenaga. Dia melambaikan kedua tangannya ke arah helikopter yang melintas. Hei, kami di sini, ujar Tony dengan berteriak keras. Suara helikopter terlalu keras, tampaknya mereka belum melihatnya. Nina, Sari, dan Dava ikut melambaikan tangan. Mereka nggak lihat kita, Kak Tony. Apa yang harus kita lakukan? Ujar Nina dengan putus asa. Sari mulai menangis, ketakutan kalau mereka akan ditinggalkan. Tony langsung mendapat ide untuk membuat sinyal asap. Aku harus buat api, ujar Tony berkata kepada diri sendiri. Kita akan membuat asap, ujar Tony semangat lagi. Dia segera mengumpulkan dedaunan kering dan basah untuk menciptakan asap tebal. Tony berusaha menyalakan api dengan sisa peralatannya. Tangannya gemetar karena kelelahan, tapi dia tetap mencoba menyulut api dengan batu dan logam yang ada. Api akhirnya menyala, dan asap putih mulai membubung ke langit. Semoga mereka lihat ini, ujar Tony dengan penuh harapan. Helikopter mulai berputar kembali ke arah mereka. Nina berteriak dengan gembira. Mereka lihat kita. Kak Tony, mereka datang. Suaranya menggema dengan kegembiraan. Tim SAR mulai turun menggunakan tali dari helikopter. Beberapa tentara berseragam lengkap turun, membawa peralatan medis dan logistik. Kami berempat. Saya Tony, tentara muda. Ini anak-anak yang selamat dari kecelakaan pesawat. Komandan SAR, kalian selamat? Berapa orang di sini? Tim SAR segera memeriksa kondisi mereka. Seorang petugas medis memeriksa Dava yang terlihat sangat lemah. Petugas medis, bayi ini dehidrasi. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Tony membantu anak-anak naik ke dalam helikopter. Kak Tony, kita benar-benar selamat? Iya, Nina. Kita pulang. Ujar Tony dengan mata berkaca-kaca menahan air matanya. Tony hampir pingsan karena kelelahan saat hendak naik. Saat semua anak-anak sudah aman di helikopter, tubuh Tony akhirnya menyerah pada kelelahan, dan dia hampir jatuh. Tetapi seorang tentara SAR menangkapnya. Kamu luar biasa, nak. Bertahan sejauh ini, ujar Komandan SAR kepada Tony. Tony hanya tersenyum lemah sebelum akhirnya ikut diangkat ke helikopter. Helikopter lepas landas, membawa mereka pulang. Di dalam helikopter, Nina, Sari, dan Dava duduk diam, masih tidak percaya bahwa mimpi buruk mereka akhirnya berakhir. Tony menutup matanya, membiarkan tubuhnya beristirahat untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Semenjak dia bertemu dengan anak-anak itu, dia tidak pernah memejamkan matanya lagi. Helikopter SAR berjalan menuju ke markas militer. Helikopter melayang di atas hutan menuju kota. Angin kencang dari baling-baling membuat rambut Nina dan Sari berkibar. Dava tertidur di pangkuan seorang petugas medis. Tubuhnya masih lemah, tetapi napasnya sudah lebih stabil. Tony duduk bersandar di dinding helikopter. Wajahnya pucat tetapi lega. Helikopter mendarat di markas militer. Para tentara berbaris, bersiap menyambut mereka. Beberapa awak medis bergegas ke helikopter dengan tandu. Petugas medis berkata, bawa mereka ke rumah sakit. Mereka butuh perawatan. Tony mencoba bangkit sendiri, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. Aku bisa jalan sendiri, ujar Tony. Seorang tentara senior menepuk pundaknya dengan bangga. Di rumah sakit militer, Tony, Nina, dan kedua adiknya dirawat untuk beberapa hari. Setelah beberapa hari,
Akhirnya Tony, Nina, Sari, dan Dava mulai pulih kembali. Lalu Nina masuk ke dalam ruangan Tony. Untuk mengucapkan terima kasih kepada Tony, Nina dengan suara serak menahan tangisnya, berkata, "Terima kasih banyak Kak atas semuanya. Kalau Kakak tidak ada, mungkin saya dan kedua adik saya tidak mungkin bisa keluar dari hutan itu." Tony tersenyum lemah, mengusap kepala Nina. Beberapa hari kemudian, Tony cukup sehat untuk menghadiri upacara. Dia mengenakan seragam baru, rapi dan bersih, tetapi bekas luka di wajah dan tangannya tetap terlihat. Nina, Sari, dan Dava juga sudah kembali sehat. Mereka juga ikut menghadiri upacara tersebut. Mereka duduk di kursi tamu kehormatan, memakai pakaian yang bagus. Upacara dimulai, seorang jenderal naik ke podium. Suasana hening di lapangan itu, semua tentara berdiri tegap. Sang jenderal memegang medali di tangannya. Jenderal mengumumkan, "Hari ini, kita berkumpul untuk memberikan penghargaan kepada seorang prajurit muda yang telah menunjukkan keberanian luar biasa di medan yang sulit." Nama Tony dipanggil ke depan. Tony melangkah dengan tegap, meskipun wajahnya menyimpan emosi mendalam. Nina menggenggam tangan Sari erat, sementara Dava berada di pangkuan seorang perwira wanita. Jenderal menyematkan medali di dada Tony. Tony berdiri tegak, matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat memberi hormat. Jenderal berkata, "Prajurit Tony, kamu bukan hanya tentara hebat. Kamu adalah pahlawan sejati." Cerita pun selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.